Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam PSBB kedua, kita kebanyakan kan untuk selalu diam di rumah. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu lama diam juga jenuh juga. Makanya kita isi hari-hari selama PSBB kedua ini, kita nggak tinggal diam di dalam rumah, tapi tetap di perkarangan area kita yang kita bisa manfaatin. Kebetulan ini umur kangkung berapa hari? 1 minggu ya? Ini 1 minggu penanaman kangkungnya. Ini kita area kita bikin untuk tanamin kangkung. Kenapa kangkung? Karena kangkung ini masa panennya pendek. Ada yang 12 hari, ada juga namanya kangkung yang 20 hari udah panen. Makanya kita tebar semua bibit kangkung di area ini. Nah, dan tiap hari ini kita harus bersihkan dari gulma atau tanaman-tanaman yang lain. Ini teman-teman bisa lihat di kangkung. Ini umurnya baru 1 minggu. Tidak 1 minggu, daripada kita bengong di rumah, kita bengong di kamar, nggak ada kegiatan, itu sekaligus kita bisa ngejemur, jemur matahari, ya kan? Di ini kita lewat situ, kita bisa jemur. Dan kita bisa berkreasi kok. Kalau kebetulan kalau kita nggak pakai sepatu, kalau jalan di atas gini kan sakit. Makanya kan ini pakai potongan, daripada kadang-kadang kita juga cetak pakai apa tuh, semen ya, semen lama. Makanya kita pakai potongan kayu yang kita potong-potong pakai sinso. Nah, kita letakin jadi untuk jalan dari musim penghujan seperti ini. Nanti kita ini, dan itu sekali kita berjemur, lihat tanaman ini, terus ini bersih dari gulma. Dan kalau udah satu minggu itu, selama Sabtu Minggu terus kita taburin pupuk urea. Nah, kita gunain, taburin, muterin dengan pupuk urea nih, seperti ini urea yang putih. Nah, cara nanamnya urea itu dikit-dikit ya Mas ya, dikit-dikit di sini. Nah, nanti kalau cara tanamnya, cara panennya juga, namanya kangkung ini tidak harus dicabut semuanya. Jadi kalau kangkung ini bisa 3 kali panen, itu dipotong di atas batang, dipotongin sampailah 3 kali. Nah, nanti pas panen yang keempat kali atau panen ketiga itu sebetulnya baru dicabutin semuanya, kita ganti tanaman yang baru dengan bibit yang baru. Karena memang kangkung ini gampang banget, yang penting teman-teman yang rajin nyiram aja. Pagi atau sore, atau pagi doang juga bisa, atau mau pagi sore lebih bagus supaya pertumbuhannya luar biasa. Cuma terus pupuknya kangkung ini cuma urea doang. Urea ya? Urea aja ya? Urea saja. Jadi modalnya sekilo urea itu paling banter berapa? 10.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 10.000 modal urea, dan ini udah buat nanam sekian banyak nih. Ini urea, ini kita tanamin semua kangkung biar kita nanti bener-bener panen kangkung. Kalau panen kita iketin dan bisa kita jual. Jadi masa PSBB, masa isolasi di rumah itu tidak benar-benar ini sambil kita berjemur di matahari, keringetan, untuk naik ke timbun tubuh kita. Oh iya, pesan ya buat teman-teman semuanya yang notabene bila mana ada keluarga, saudara, teman yang sedang positif corona dari hasil lab atau dari hasil swabnya, saya pesan jangan dijauhin, jangan dikucilkan. Kalau perlu supaya meningkatkan imun tubuh mereka dan mereka ikut bangga masih punya teman yang luar seperti kita, jangan lupa tiap pagi dia WA, tiap siang kita WA, tiap sore, supaya teman-teman saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah atau yang sedang diisolasi oleh pemerintah daerah di tempat yang khusus, itu kalau kita WA merasa dia punya teman, merasa dia punya saudara, cuma membangkitkan imun tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita daripada di rumah mandek dan kita mungkin punya pekarangan seperti ini, kita bisa tanemin kangkung, kita bisa tanemin tanaman yang lain yang teman-teman suka, entah bunga kayak, entah tanaman-tanaman produktif yang lainnya. Dan kalau yang suka untuk lele, suka beternak untuk hewan yang lain, silahkan laksanakan. Yang penting kita di luar sambil kita nanam hobi, menyalurkan hobi, kita bisa menjemur matahari
Terus yang ketiganya yang paling penting, pikiran kita masukin pikiran-pikiran yang positif, yang baik-baik, yang kita cerna yang baik-baik dalam pikiran kita, supaya keluar dari pikiran kita itu hal-hal yang positif juga. Makanya masukin hal yang positif biar keluar dari pikiran kita pikiran yang positif. Dan yang ketiga, jangan lupa teman-teman selalu jalankan ibadah menurut agama teman-teman masing-masing. Yang muslim ya sholat 5 waktu. Setelah sholat kita doakan negara kita ini, negara Republik Indonesia, agar corona cepat sirna dari bumi Indonesia dan teman-teman bisa jalan kehidupan dengan normal kembali. Kalau kayak seperti ini, banyak perusahaan yang tutup, banyak teman-teman yang dirumahkan, akhirnya kesian lihat mereka. Makanya doakan dan teman-teman tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dari manapun teman-teman berada. Dan bila tidak ada kepentingan yang mendesak dan tidak perlu sama sekali, silahkan teman-teman lebih baik berdiam diri di rumah. Nah, kalau di rumah terus jenuh, digunakan nih lingkungan sekitar kita tanamin, salurkan hobi-hobi kita, salurkan bakat kita. Kita memang dari awal nenek moyang kita seorang petani. Nenek moyang kita seorang pelaut yang berlaut-laut, yang bertani. Pada intinya kita kembangkan bakat diri kita pas mau corona seperti ini. Dan jangan lupa saling sapa, saling hibur satu dengan yang lainnya supaya imun tubuh kita tetap meningkat dan kita jauh dari corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakanan ternaknya yuk. Selain kita kangkung, selain kita bikin tempat-tempat jalan kayak gitu, kita juga miara lele. Nah, hiburannya kita tiap pagi ngasih makan lele ini. Makanannya kita ini dulu. Nah, kita lele. Ini. Kita sekaligus bawa poci ke area kolam. Nah, ini kolamnya. Ini kolam lele. Ini kita tebar kurang lebih kintalan sih ya. Nah, kita lihat yuk. Kita sekaligus bawa mochi. Nah, hiburannya juga selain tadi tanaman kangkung, kita bisa hiburan untuk miara lele nih. Kebetulan lele-lele yang kita tanam ini sudah berumur hampir sebulan nih. Ini yang bisa panen kita, bisa ngasilin kita biarpun di rumah lagi menjalankan PSBB atau menjalankan isolasi, kita di rumah bisa ada hiburan. Nah, ini yang udah agak gedean. Ini yang paling terkecil ini baru kurang lebih 3 minggu. Sekaligus kita dijemur, sekaligus kita ngasih makan ini. Nah, itunya selain kita hiburan untuk lele, kita juga sekaligus berjemur. Ini lihat. Ini lele juga. Ini kita hiburannya sama lele. Jadi kita di rumah juga nggak jenuh, walaupun kita libur panjang dan tidak takut untuk keluar rumah gitu kan. Kalau memang umpamanya di rumah kepepet pengen masak, kita bisa masak lele, bisa goreng lele. Jadi tidak harus keluar rumah. Ini lele, dan selain lele kita juga nyoba nanam mujair dengan ikan nila nih sebelahnya. Kita ada 8 nih. Nah, ini mujair nila ini. Nah, nila udah raguan juga gedenya. Nah, dan kamu dari sana dulu. Selagi itu kalau kita kadang-kadang ini kita ambilin dengan apa ini alatnya, itu kalau ada lele yang ngambang atau yang berdiri supaya nggak gabung sama yang lain dan yang lain nggak bikin sakit, makanya kita ada namanya ini orang apa tuh empang kesehatan. Jadi lelenya kita bawain, kita sendiriin. Nah, supaya kalau udah sehat nanti kita campurin lagi. Ini lele-lele yang sakit, lele-lele yang ngambang di kotakan tadi kita masukin di sini. Teman-teman bilang ini kurang konsumsi,
ini ukuran 78. Jadi 78 itu yang biasa diambil oleh tukang pecel lele. Kalau warteg itu kadang-kadang 9-10. Atau pokoknya kalau ukuran konsumsi itu dari mulai 7 sampai 10. Nih, ini agak semakin gede ini. Sudah siap panen. Lihat ini. Nah, lihat nih, yang udah gede. Dan dia lahar. Nah, seperti ini. Jadi masa PSBB kita saat kita di rumah gitu jangan ngeluh. Masih banyak segala macam, masih banyak yang bisa kita gunakan atau waktu kita untuk yang lain. Jadi jangan ngeluh kalau kita di libur panjang, terus kita harus banyak di rumah, terus kita hiburan kita tidak harus jalan-jalan jauh karena kondisinya kayak gini. Nah kalau sudah nggak mau makan dan udah ngambang banyak seperti ini, jangan diterusin ngasih makannya. Berarti pada intinya lelenya udah kenyang. Kalau udah kenyang seperti itu, kalau nanti banyak yang ngambang, itu nanti akan jadi amonia. Nah, kalau sudah banyak yang ngambang dan nafsu lelenya sudah makannya kurang, kita pindah ke tempat supaya jangan diterusin, biar juga nggak terlalu kekenyangan. Nah, kita pindah ke sebelah ini. Kebetulan ini masih kalau masih kenyang. Kalau orang peternak lele bilang ini ukuran sangkal. Ukuran sangkal itu sekilo isi 15 sampai 30 ekor. Nah, ini sangkal namanya. Tapi kalau memang sudah kenyang seperti itu ya kita jangan terusin supaya nggak jadi amonia atau nggak jadi racun buat mereka. Karena memang pakan ini kan memang masih sebagian masih gunain zat kimia. Jadi jangan banyak. Makanya kalau udah nggak mau makan kita diemin. Kita cari lele yang belum kita kasih makan banyak, jadi masih super rakus ya. Yuk kita geser ke sini. Yuk jalan ke sini. Nah teman-teman, di sini juga sekaligus kita melihat lele, ngasih makan lele, kita bisa hiburan tuh untuk kita mochi. Kadang-kadang haus mochi. Nah kita ini kayak sepertinya masih lapar yang ini. Lapar. Nah, kita coba jangan satu titik kalau ngasih makan, kita ratain. Kadang-kadang biar rata. Kadang-kadang kalau namanya lele itu kalau besarnya jarang rata ya itu. Karena yang kecil itu ngalah sama yang kecil. Makanya kita nebarnya jangan satu titik. Kita sebarin yang rata. Pengukuran kilo ini 12 nih, 12 sampai 15 kilo isinya. Jadi kebetulan kita miara lele ini full pelet, jadi nggak pakai makanan yang alternatif yang lain apa-apa, jangan. Kita usahain full pelet supaya dagingnya juga gurih, Jadi kita jadwal ya lele ini supaya cepat besar. Kita benar-benar jadwal makanan itu harus kita jaga. Kalau pagi itu di atas jam 8, siang jam 1, terus nanti sore kan bisa maghrib atau bisa habis maghrib atau menjelang bisa. Kalau pengen santai banget habis sisa kita udah selesai sholat isya maupun sholat maghrib, kita bisa kongko malam hari sama keluarga itu di pinggiran empang ngobrol sama sini gitu. Nah, ini makanya kalau nafsunya masih oke kita kasih terus, tapi kalau udah berhenti seperti yang tadi kita stop supaya nggak jadi penyakit.
Kalau tadi